Jangan beritahu Arila. Bab 511. Ferdian tidak pernah berlatih taekwondo, tetapi tubuhnya tinggi. Sekali tonjokan ini menguras hampir seluruh tenaganya. Tonjokan ke wajah Carson tidaklah pelan. Dan dalam seketika, wajah tampan Carson berubah menjadi biru. Tetapi Ferdian tidak puas. Dia ingin menonjoknya hingga mengambil nyawa Carson. Hanya melukai sedikit kulit Carson. Bagaimana bisa dia puas? Ferdian kembali ingin menonjok Carson. Tetapi kali ini Carson tidak membiarkannya. Carson segera meraih pergelangan tangan Ferdian, memutarnya dengan keras dan dengan kuat menahan Ferdian. Carson dengan berat berkata, "Ferdian, mau kamu apa? Orangnya sudah tidak ada. Kamu pukul aku, apakah dia bisa hidup kembali?" Sifat Carson sejak awal memanglah dingin dan sangat rasional. Orangnya sudah tiada, maka kita harus menguburnya, agar orang yang meninggal pun dapat beristirahat dengan tenang. Orang yang masih hidup seharusnya dapat melanjutkan hidup dengan baik, mencari pembunuhnya dan mencari keadilan untuk korban. Inilah yang harus dilakukan oleh putra dari Fernando. Sampah, kamu masih bisa beraninya ngomong hal bijak kayak begitu. Aku mau kamu pergi menemani pemakamannya. Ferdian menendang dan berteriak. Tetapi karena dia tidak memiliki dasar taekwondo, dia bukanlah lawan Carson. Dia melihat pembunuh ayahnya di depan matanya, di tempat yang bisa ia jangkau, tetapi dia malah tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Carson berteriak, "Ferdian, kamu gila ya?" Ferdian tersenyum dengan sinis. "Aku gila? Oh benar, kenapa aku gak kepikiran ya? Selama Bapak Direktur Carson sudah membuka suara, kamu bilang aku gila, berarti aku benar-benar akan berubah menjadi orang gila." Di saat ia melihat sekujur tubuh ayahnya penuh dengan darah, Ferdian sudah kehilangan akal sehatnya. Otaknya sudah tidak dapat berpikir jernih lagi. Dia hanya percaya dengan apa yang didengar dan dilihat dengan kepala matanya sendiri. Ayahnya dapat mengatakan hal seperti itu sebelum kepergiannya. Dia pasti mengetahui rahasia motif tersembunyi Carson. Dan justru karena hal ini, mungkin Carson membunuh ayahnya. Ferdian, kamu tenang dulu. Dengan tenang, kamu bisa mencari pembunuhnya. Setelah menemukan pembunuhnya, ayah baru bisa pergi dengan tenang. Carson tak tahan dan akhirnya memukul Ferdian. Siapa tahu, dengan dipukul, Ferdian tidak akan ribut lagi. Di dalam hati Ferdian tertawa dingin. Pria seperti Carson yang bermuka dua, dia dengan tidak malunya berkata padanya untuk tetap tenang dan mencari pembunuhnya. Carson mungkin tidak tahu kalau saja di rumahnya ia memasang kamera CCTV yang telah merekam semua kejadian penculikan ayahnya. Bahkan terakhir ayahnya juga menitipkan pesan kepadanya. Jadi Carson masih berusaha terlihat baik di depannya dan berakting bahwa dia menantu yang baik, adik ipar yang baik, suami yang baik, dan ayah yang baik. Ferdian menggertakkan giginya. Ingin sekali rasanya ia menghancurkan seluruh tubuh Carson. Tetapi apa daya, ia ditahan oleh Carson. Terlintas di pikiran Ferdian, jikalau Carson tahu bahwa dia mengetahui semua kenyataannya, ia khawatir jika ia akan langsung dibunuh. Dan kedepannya Arila akan dibohongi Carson seumur hidup dan selamanya hidup dengan pembunuh ayahnya. Tidak. Ini bukan yang diinginkan oleh ayahnya, dan ini juga bukan hal yang ingin ia lihat. Dia tidak boleh emosi, dia harus tenang
dia harus mencari cara untuk membongkar sifat asli Carson demi menolong Arila dan anaknya Arila. Setelah memahami situasi, Ferdian akhirnya jauh lebih tenang. Ia tidak boleh keras, karena dia bukanlah lawan Carson. Dia menatap Carson dan menyembunyikan kemarahannya dan kebenciannya. Ferdian berkata, "Kalau aku menemukan pembunuhnya, aku akan membuat keluarganya hancur." Ketika berbicara, Ferdian terus memperhatikan ekspresi Carson, berusaha untuk melihat perubahan yang ada di wajah Carson. Dan sekali lagi, ia sudah berusaha berkali-kali, berusaha mencoba membaca dan mengerti hati Carson. Tetapi tetap saja, ia tidak dapat membacanya. Carson selalu begitu tenang dan bijaksana di depannya. Dia tidak dapat membaca dan menebaknya. Carson adalah pembunuh di balik semua ini, tetapi dia masih begitu tenang. Bahkan, Ferdian tidak bisa melihat ekspresi sedikit pun di wajahnya. Carson menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kita harus membawa ayah kembali terlebih dahulu. Mengenai masalah lain, serahkan saja padaku. Aku janji padamu akan memberikan jawaban yang puas untukmu." Carson yang pergi memeriksa dan memberikan jawaban yang puas. Jadi Carson sudah merencanakannya sejak awal, berencana untuk berbohong agar Ferdian dapat terbuai oleh kenyataan yang ada. Melihat Carson begitu ingin membantu, ia sebagai kakak iparnya tidak boleh melarang. Biarkan saja dia mengeceknya. Ia ingin tahu apa yang akan diperbuat Carson selanjutnya. Ferdian terus di kegalauannya dan tidak merespon perkataan Carson. Carson kembali berkata, "Masalah ayah, aku berharap kita selesaikan secara diam-diam. Jangan sampai Arila tahu." "Kamu begitu takut Arila mengetahui masalah ini?" kata Ferdian dengan suara dingin. Ternyata Carson pasti melakukan sesuatu kejahatan, makanya ia tidak ingin jika ketahuan oleh Arila. Tetapi kertas tidak dapat menahan api. Cepat atau lambat, Arila pasti mengetahuinya, dan Ferdian pasti akan membongkar semua kebusukan Carson. "Kamu harus berjanji, jangan memberitahu Arila." Carson bukan takut Arila mengetahuinya. Tetapi kematian Fernando sudah menjadi sebuah kenyataan. Ia tidak ingin Arila sekali lagi merasa sedih. Biasanya kalau Arila bersedih, lambat laun akan berlalu begitu saja. Tetapi kali ini Arila sedang hamil. Apalagi masih tahap 3 bulan awal yang masih cukup rentan. Dokter bilang dia tidak boleh terlalu banyak tekanan, jadi dia tidak mau mengambil resiko. Ferdian bertanya, "Maksudmu tidak mengizinkan dia bertemu dengan ayah untuk terakhir kalinya?" Carson menganggukkan kepalanya dan berkata, "Di mata Arila, ayah sudah lama tiada, dan dia sudah menerima kenyataan itu. Sekarang ayah baru saja kembali tidak lama. Ia sudah pergi lagi. Kalau saja Arila tahu semua ini, akan semakin membuatnya sedih dan terluka." "Ya, apa yang kamu omongkan memang benar. Kamu ngomong gimana ya bagaimana? Terserahlah padamu." Ferdian menganggukkan kepalanya, tetapi nyawanya tidak tahu pergi kemana. Carson selalu cepat setiap kali menyelesaikan masalah. Anak buahnya dengan cepat sudah mengantarkan mayat ayahnya ke rumah duka terdekat. Melihat Carson berusaha melakukan yang terbaik untuk pemakaman ayahnya, Ferdian mulai merasa ragu. Apakah semua ini ada kesalahpahaman? Karena dia benar-benar tidak kepikiran tujuan Carson membunuh ayahnya itu apa. Apakah hanya untuk membalaskan dendam Eva?
Jadi, dia merencanakan hal seperti ini, lalu diam-diam membunuh ayahnya dan kemudian menyalahkan orang lain. Setiap kali keraguan yang muncul di hatinya membuat Ferdian kagum dengan akting Carson. Akting Carson terlalu bagus, terlalu mirip dengan kenyataan yang ada. Saking bagusnya, ia bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan akting. Setelah semuanya beres, Carson berkata kepada Ferdian yang sedari tadi hanya terdiam. Kita pergi mencari pembunuhnya dulu. Ferdian mengangguk. Baiklah. Lalu tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Ketika perjalanan mengantarkan Fernando ke rumah duka, berita pembunuhan yang terjadi kemarin malam di pelabuhan sudah tersebar luas. Kemarin malam, ada orang tanpa sengaja mengambil foto orang yang menjadi korban pembunuhan itu dan disebarluaskan lewat internet. Kabar ini begitu disebarkan, dalam waktu singkat langsung menjadi trending topik, bahkan yang pertama di internet.